Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama hari ini. Terpeleset ke sungai saat memancing, remaja di Magetan tenggelam dan tewas. Ibu korban histeris. Pasca erupsi menerjang pemukiman dan lahan pertanian BNPB memetakan kawasan rawan bencana Semeru menggunakan drone thermal. Di PHK dari perusahaan BUMN, pria di Mojokerto sukses membudidayakan ikan cupang berbagai jenis. Omsetnya puluhan juta rupiah per bulan. Seorang remaja di Magetan tewas setelah terpeleset ke sungai dan tenggelam saat mengail ikan bersama teman-temannya. Tangis histeris ibu korban pecah saat mengetahui jasad anaknya ditemukan oleh petugas dan warga. Mengetahui Raditya Desta Nugroho tewas tenggelam, Janem, ibu korban, langsung menangis histeris. Dia masih tidak percaya jika anaknya yang baru berumur 15 tahun tewas akibat terpeleset saat mengail ikan bersama 3 temannya. Sejumlah warga yang datang ke rumah korban di Desa Pragak berusaha menenangkannya, namun sia-sia. Ibu korban terus menangis bahkan berteriak memanggil anaknya. Peristiwa ini terjadi ketika korban bersama 3 temannya Sabtu siang berangkat ke sungai untuk memancing. Namun naas, diduga kurang hati-hati, korban terpeleset dari tebing setinggi 7 meter, kemudian jatuh ke sungai dan tenggelam. Mengetahui temannya tenggelam, beberapa rekan korban langsung meminta bantuan warga. Informasinya mancing gitu. Mancing terus kepleset. Jatuh ke sungai. Iya, jatuh ke sungai. Emang tebing gitu ya? Iya. Tebingnya ya lumayan tinggi, terus licin. Licin ya? Iya, licin. Sampai berapa meter Pak ketinggian kira? Kurang lebih ya sekitar sampai dasar sungai itu sekitar 7 meteran. 7 meter ya? Iya. Terus gimana Pak? Yang dilakukan warga sampai sana apa Pak? Ya langsung kita nyelam nyari, belum berapa menit kemudian baru ketemu. Tapi udah kondisi meninggal dunia. Ya, udah posisi meninggal dunia di dasar sungai. Polisi yang menerima laporan langsung ke TKP dan melakukan visum luar pada tubuh korban. Hasil visum tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan dan dinyatakan korban tewas akibat tenggelam. Korban tergesa-gesa mau pulang atau kemana, akhirnya terpeleset sehingga jatuh ke sungai. Dan pada kesempatan itu, alhamdulillah dengan gerak cepat respon dari anggota kami maupun masyarakat dan dibantu warga, pukul 15.00 korban alhamdulillah bisa diketemukan. Jadi hasil dari Inapis Polres Magetan murni bahwa yang bersangkutan korban jatuh tenggelam. Usai diangkat dari sungai, jenazah langsung dibawa ke rumah duka menggunakan mobil bak terbuka untuk dimakamkan. Dirgo Suyono dan Sri Rama melaporkan dari Magetan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB melakukan pemetaan terhadap kawasan rawan bencana erupsi Gunung Semeru menggunakan drone thermal. Sementara itu memasuki hari ke-5 pasca erupsi, korban yang terdampak Semeru menyingkirkan material vulkanik dan mengais sisa harta benda yang masih bisa diselamatkan. Pemetaan kawasan rawan bencana erupsi Semeru menggunakan drone thermal ini dilakukan BNPB bersama Asosiasi Pilot Drone Indonesia.
Pemetaan kali ini mengetahui material awan panas yang menerjang kawasan permukiman warga. Selain itu, pemantauan kamera termal ini juga akan menjadi salah satu acuan untuk memantau dan menentukan kawasan rawan bencana. Dari data BNPB, kawasan rawan bencana erupsi Gunung Semeru mengalami perubahan sebanyak 2 kali, yakni pada tahun 1996 seluas 72,16 hektar, berubah menjadi 80,43 hektar pada tahun 2021. Meliputi 3 desa, yakni Desa Supit Urang, Desa Oro-Oro Ombo di Kecamatan Pronojiwo, dan Desa Sumberwuluh di Kecamatan Candipuro. Dengan adanya pola perubahan, dan mungkin nanti PVMBG bisa menjelaskan lagi kawasan rawan yang setelah didelineasi kejadian beberapa tahun ini, yang jelas tugas kami adalah memastikan bahwa masyarakat yang ada di sekitar dinyatakan rawan itu tidak dilakukan budidaya ataupun pemukiman permanen. Sementara itu, hari kelima pasca erupsi, sejumlah warga di Dusun Gumukmas dan Dusun Sumbersari di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Minggu siang masih menyingkirkan material vulkanik berupa lumpur tebal di halaman rumah. Wawancara. Saat ini ngungsi di mana? Di pengungsian sana, sekolah SD. Mas, daerah ini sebelumnya termasuk daerah merah atau zona merah seperti apa? Belum, kalau di sini belum. Belum kalau di sini. Kalau sini belum. Semua di belakang kan rumah saya, yang di belakang ya kayak ini semua. Timbun material Pak. Iya, ketimbun material kayu-kayu, lumpur-lumpur kayak ini semua. Ya. Pak, sebelumnya daerah ini ditetapkan sebagai zona merah atau enggak ini? Gak tahu nanti ya, terserah Pak Lurahnya kan. Kalau di sini ya waktu dulu kan belum ada itu zona merah itu, yang ke sana ke barat kan. Selain menyingkirkan lumpur, beberapa warga juga mengais barang-barang yang masih bisa diselamatkan usai diterjang material vulkanik Semeru. Nur Salim dan Sri Rama melaporkan dari Lumajang. Usai keluar dari salah satu perusahaan BUMN, seorang pria di Mojokerto sukses membudidayakan berbagai jenis ikan cupang di rumahnya. Tak hanya hobi, usaha itu juga mendatangkan cuan puluhan juta rupiah setiap bulan. Berbekal botol dan galon air mineral bekas, Dedi Prasetyono, 34 tahun, sukses membudidayakan berbagai jenis ikan cupang, mulai dari petarung hingga hias. Hobi sekaligus usaha ini dilakoni Dedi dengan memanfaatkan lahan kosong di samping rumahnya. Warga Kelurahan Bloto, Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto tersebut membudidayakan ikan cupang sejak 3 tahun lalu. Usai dirinya di PHK salah satu perusahaan BUMN di Surabaya. Ketertarikan membudidaya ikan yang memiliki warna dan bentuk indah ini berawal saat Dedi berkunjung ke rumah temannya yang juga pebisnis ikan cupang. Melihat peluang cuan, ia pun belajar dan menekuni budidaya ikan berwarna-warni tersebut. Menurut Dedi, perawatan ikan cupang cukup mudah, bahkan tak membutuhkan perawatan khusus yang rumit. Air di dalam botol maupun aquascape tak harus diganti setiap hari, tapi bisa 1 minggu bahkan 1 bulan sekali. Meski awalnya hanya coba-coba, namun kini Dedi bisa meraup omset puluhan juta rupiah setiap bulannya. 1 ekor ikan cupang dijual mulai 20.000 hingga jutaan rupiah, tergantung jenisnya. Untuk jenis-jenis di sini hampir lengkap ya, kurang lebih hampir 90 jenis ada di sini. Mulai cupang petarung juga ada, untuk hiasan juga ada, ya kan. Terus kalau kebetulan kalau misal untuk jenis-jenis spek kontes kita belum menyiapkan. Untuk yang dari mulai paling murah sampai mahal dimulai kurang lebih dari harga 20.000 ya, termahal 20 sampai mahal bisa jutaan juga, tergantung dari kualitas ikannya masing-masing. Tidak hanya melayani pelanggan yang datang langsung ke rumahnya,
Dedi yang memasarkan hasil budidayanya itu melalui platform toko daring juga memenuhi permintaan para penghobi ikan cupang dari berbagai wilayah di Indonesia. Dia Eko Purwoto dan Sri Rama melaporkan dari Mojokerto. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Timur. Jangan lupa pastikan Anda untuk subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Saya Frin Meriana pamit, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.